Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Akmaliana dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam LKPD. Untuk itu langsung saja ke pembahasannya. Permasalahan 1, kumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik dalam kelas Anda. Setelah diukur untuk seluruh siswa di dalam kelas, didapatkan tinggi badan siswa sebagai berikut. Nomor absen 1, tinggi badan 172, nomor absen 2, tinggi badan 167, tinggi badan 152 untuk nomor absen 3, dan seterusnya sampai nomor absen 35 dengan tinggi badan 156. Pada data ini, nomor absen yang memiliki tinggi badan tertinggi yaitu dengan nomor absen 29 dengan tinggi badan 176, dan nomor absen dengan tinggi badan terpendek adalah nomor absen 25 dengan tinggi badan 147. Selanjutnya yaitu permasalahan 2, mengolah data yang didapatkan dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda dengan menentukan jangkauan, banyak kelas, dan juga panjang kelas. Yang pertama yaitu mencari jangkauan. Jangkauan dicari dengan menggunakan rumus nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nilai terbesar tadi dari data tersebut adalah 176, dan nilai terkecil pada data tersebut adalah 147. Jadi, 176 dikurang 147 adalah 29. Jangkauannya adalah 29. Selanjutnya yaitu banyak kelas. Banyak kelas dapat dicari dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. N pada rumus ini adalah banyaknya frekuensi pada data tersebut. Nah, banyaknya frekuensi pada data tersebut adalah 35. Jadi, 1 ditambah 3,3 dikali log 35. 1 ditambah 3,3 log 35 di sini nilainya adalah 1,5. Jadi, 1 ditambah 3,3 dikali 1,54 sama dengan 6,08 dibulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelasnya adalah 6. Selanjutnya yang ketiga yaitu panjang kelas. Rumus panjang kelas adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauannya sudah kita temukan tadi, yaitu ada 29. Dan panjang banyak kelasnya adalah 6. Jadi 29 dibagi 6 sama dengan 4,8 dibulatkan menjadi 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Selanjutnya yaitu permasalahan ketiga, membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda. Nah, yang pertama kita menentukan nilai. Nilai di sini dapat ditentukan setelah kita mengetahui panjang kelas. Jadi, di sini panjang kelasnya adalah 5. Nah, nilai di sini berarti dimulai dari yang paling kecil dengan rentang 5, yaitu 147 sampai 151. Selanjutnya 152 sampai 156. Yang ketiga 157 sampai 161. Yang keempat yaitu 162 sampai 166. Yang kelima yaitu 167 sampai 171. Yang keenam yaitu 172 sampai 176. Nah, selanjutnya menentukan turus. Turus ini adalah penulisan Romawi untuk jumlah frekuensinya. Nah, pada kelas pertama ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan pada kelas kedua ada 8, pada
kelas ketiga ada 10, pada kelas keempat ada 5, pada kelas ke-6 ada 4, pada kelas ke-6 juga ada 4. Nah, selanjutnya yaitu frekuensi. Frekuensi ini tinggal penulisan dari turus ini kita ubah menggunakan angka biasa, yaitu 4, 8, 10, 5, 4, dan juga 4. Nah, frekuensi ini nih didapatkan dari data ini. Kita lihat pada kelas pertama yaitu pada rentang 147 sampai 151. Kita lihat pada data yang sudah diketahui, dengan rentang 147 sampai 151 ini, ada berapa sih yang memiliki tinggi badan itu pada data ini? Yang pertama dari 147 ada 1, 149, 2. Yang ketiga yaitu 150. Yang keempat yaitu 151. Jadi datanya adalah ada 4 frekuensinya. Nah, itu pun selanjutnya pada kelas-kelas yang lain pun seperti itu dalam mencarinya. Frekuensi ini bisa juga disebut dengan Fi. Nah, selanjutnya yaitu tepi atas. Tepi atas mencarinya yaitu batas atas ditambah dengan 0,5. Nah, batas atasnya ini adalah yang bagian sini. Jadi 151 ditambah 0,5 yaitu 151,5. 156 ditambah 0,5 adalah 156,5. 161 ditambah 0,5 adalah 161,5. 166 ditambah 0,5 adalah 166,5. 171 ditambah 0,5 adalah 171,5. 176 ditambah 0,5 adalah 176,5. Lalu tepi bawah. Nah, tepi bawah ini adalah batas bawah dikurang dengan 0,5, yaitu 147 dikurang 0,5 adalah 146,5. 152 dikurang 0,5 adalah 151,5. 157 dikurang 0,5 adalah 156,5. 162 dikurang 0,5 adalah 161,5. 167 dikurang 0,5 adalah 166,5. Dan yang terakhir 172 dikurang 0,5 adalah 171,5. Selanjutnya yaitu titik tengah. Nah, XI ini bisa dicari menggunakan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Jadi 104 untuk kelas pertama 147 dikurang 151 dibagi 2 adalah 149. Kelas kedua 152 dikurang 156 dibagi 2 adalah 154. Kelas ketiga 157 ditambah 161 dibagi 2 adalah 159. 162 dikurang 166 dibagi 2 adalah 164. Kelas kelima yaitu 167 ditambah 171 dibagi 2 adalah 169. Dan kelas ke-6 adalah 172 ditambah 176 dibagi 2 adalah 174. Nah, selanjutnya kita mencari Fi dikali Xi. Nah, Fi dikali Xi ini adalah F untuk kelas pertama 4 dikali dengan Xi-nya yaitu 149. Teman-teman, Xi ini sama dengan titik tengah ya. Jadi 4 dikali 149 adalah 546. 8 dikali 154 adalah 1282. 10 dikali 159 adalah 1390. 5 dikali 164 adalah 820.
4 dikali 169 adalah 676. 4 dikali 174 adalah 696. Nah, yang terakhir kita tentukan FK. Untuk FK ini, kita bisa dengan menjumlahkan frekuensi yang ini. Jadi, yang pertama 4. Nah, 4 kita tulis lagi. Terus 4 ditambah dengan 8 adalah 12. 12 ditambah dengan 10 adalah 22. 22 ditambah dengan 5 adalah 27. 27 ditambah dengan 4 adalah 31. 31 ditambah dengan 4 adalah 35. Sekarang kita jumlahkan FI dengan XI ini. Sigma FI XI jika dijumlahkan yaitu 596 ditambah 1282 ditambah 1390 ditambah 820 ditambah 676 ditambah 696 sama dengan 5610. Dan untuk frekuensi juga kita jumlahkan, yaitu sigma FI sama dengan 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 35. Selanjutnya yaitu permasalahan keempat, menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda. Nah, data histogram ini ada sumbu Y dan juga sumbu X. Sumbu Y ini diisi dengan frekuensi, sedangkan untuk sumbu X ini diisi dengan nilainya. Nah, nilai ini dituliskannya dengan menggunakan tepi atas dan juga tepi bawah. Pertama, kita gunakan tepi bawah yaitu 146, selanjutnya 151,5, selanjutnya 156,5, 161,5, 166,5, 171,5, dan yang terakhir adalah 176,5. Nah, dari rentang 146,5 sampai 151,5 memiliki frekuensi yaitu 4. Jadi, ditarik garis sampai dia mencapai frekuensi 4. Dan dari rentang 151,5 sampai 156,5 memiliki frekuensi yaitu 8. Jadi, kita tarik garis ini sampai dengan ke frekuensi 8. Selanjutnya, 156,5 sampai 161,5 ini memiliki frekuensi yaitu 10. Jadi kita tarik garis dia sampai menyentuh frekuensi 10. Dan seterusnya, yaitu 161,5 sampai 166,5 memiliki frekuensi 5. 166,5 sampai 171,5 memiliki rentang 4. Rentang frekuensi yaitu 4, dan 171,5 sampai 176,5 memiliki frekuensi yaitu 4 juga. Dan yang terakhir adalah permasalahan kelima, menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda. Nah, yang pertama kita mencari nilai rata-rata atau mean. Nilai rata-rata atau mean ini disimbolkan dengan X bar. Rumus dari X bar adalah sigma FI XI per sigma FI. Tadi kita sudah mencari pada data sebelumnya yaitu sigma FI XI adalah 5610. Jadi kita tuliskan di sini untuk sigma FI/XI-nya adalah 5610 dibagi dengan sigma FI. Kita juga sudah mencari sigma FI adalah 35. Jadi kita tuliskan di sini 35. 5610 dibagi dengan 35 hasilnya adalah 160,28. Nah, yang kedua kita mencari median.
median atau ME, rumusnya adalah TB ditambah dalam kurung N per 2 dikurang FK per F dikali P. TB di sini adalah tepi bawah kelas median, FK di sini adalah frekuensi kumulatif, dan F di sini adalah frekuensi, P di sini adalah panjang kelas. Pertama, kita mencari TB-nya dulu. Nah, untuk mencari TB ini N per 2. N-nya di sini adalah 35, yaitu N di sini adalah sama dengan frekuensi. Jadi 35 dibagi 2 adalah 17,5. Nah, pada data ini dilihat di frekuensi kumulatif. Jadi 17,5 ini termasuk ke dalam kelas ketiga. Kelas ketiga ini tepi bawahnya adalah 156,5. Jadi TB-nya di sini adalah 156,5. Nah, untuk FK-nya adalah FK sebelumnya. Jadi FK sebelumnya adalah 12. FK yang kita gunakan adalah 12. Jadi kita tinggal masukkan TB-nya adalah 156,5 ditambah dengan N per 2 tadi 17,5 dikurang dengan 12, yaitu FK sebelumnya, per F-nya adalah 10. Pada kelas ketiga frekuensinya adalah 10. Jadi kita tuliskan per 10 dikali dengan panjang kelasnya adalah 5. Panjang kelasnya sudah kita cari tadi, yaitu 5. Jadi tinggal kita masukkan 156,5 ditambah dengan 17,5 dikurang 12, yaitu 5,5 per 10 dikali 5 sama dengan 156,5 ditambah 5,5 dibagi 10, yaitu 0,55 dikali 5 sama dengan 159,25. Nah, median dari data-data ini adalah 159,25. Selanjutnya yang terakhir yaitu modus. Modus atau MO, rumusnya adalah TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan P. TB di sini adalah tepi bawah kelas modus. Nah, modus di sini adalah yang paling sering muncul. Di sini, modus yang paling sering muncul adalah di kelas ketiga, yaitu dengan frekuensi 10. Maka TB-nya adalah 156,5. Dan untuk D1 adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Jadi 10 dikurang 8 adalah 2. Dan untuk D2 adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi setelahnya, yaitu 10 dikurang 5 sama dengan 5. Panjang kelasnya masih sama, yaitu 5. Jadi kita masukkan TB-nya adalah 156,5 ditambah D1-nya yaitu 2 per D12 ditambah D2-nya adalah 5. 2 ditambah 5 dikali dengan panjang kelasnya yaitu 5. Sama dengan 156,5 ditambah 2 per 2 tambah 5 sama dengan 7 dikali 5. Sama dengan 156,5 ditambah 2 dibagi 7 yaitu 0,28 dikali 5 sama dengan 156,5 ditambah 1,4 sama dengan 157,9. Jadi modusnya adalah 157,9. Sekian penyampaian materi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.